wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salatis subuh. Bahkan dikatakan di sini qala Syekhul Albani sahihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim ke saya. Kali ini kita akan membahas tentang kunut subuh. Bisa dilihat pada video berikut ini. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Bid'ah. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat bid'ah, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Apakah benar kunut subuh itu bid'ah? Ada yang bilang bahwa kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Maka jawabannya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya bunayya innaha bid'ah. Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mazhab Syafi'i, tidak ada Nabi berkunut kecuali ketika nawazil, ketika beliau dalam keadaan sempit, terhimpit, ada permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya, taib. Kunut subuh ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan ya ikhwani fi din, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas yang mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadisnya lemah. Coba kita pikirkan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut setiap subuh sampai meninggal dunia, ya pasti makmum yang di belakang ini akan menghafal doa-doanya itu. Tidak mungkin Rasulullah mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan suara yang jahar, diangkat tangannya dengan suara yang jahar lalu tidak dihafal oleh makmum-makmumnya. Tidak mungkin. Nah, memang kita harus bikin disclaimer ya. Kunut subuh ini pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Nah, karena memang banyak hadis yang menyatakan
bahwa kunut subuh ini bid'ah, atau bukan hadis ya, keterangan lebih tepatnya. Tetapi tidak sedikit juga hadis yang justru mengatakan bahwa kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah bersama Khulafaur Rasyidin. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang agak berbeda begitu. Nah, maka kontradiksi dari hadis-hadis ini menimbulkan beberapa perbedaan antara para mujtahid dalam menyikapi kunut subuh. Secara umum memang bahkan al-madzhabul arba'ah, 4 mazhab itu beda pendapat. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, ataupun Al-Imam Imam Malik bin Anas, Imamu Ahlil Madinah, menyatakan kunut subuh ini adalah sunnah. Tetapi Al-Imam Hanafi dan Al-Imam Ahmad bin Hambal menyatakan kunut subuh itu tidak disunahkan. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah seperti ini? Maka sebetulnya sederhana teman-teman. Ini masalah ijtihadiyah. Tidak perlu dipermasalahkan secara serius atau sampai menjelek-jelekkan atau saling menjatuhkan. Kenapa? Karena sekali lagi ini khilafiyah. Jadi jangan sampai menuduh hanya karena dia enggak kunut melakukan dia kemudian menuduh yang berkunut ini bid'ah atau sebaliknya, tidak etis seperti itu. Nah, maka bahkan ulama yang kita kenal dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam Sunan At-Tirmidzi juz 2 halaman 252, di situ dikatakan waqala Sufyanus Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan in qanata fil fajr, kalau Anda melaksanakan kunut di sholat fajar fahasanun, maka itu bagus. Wa in lam yaknut fahasanun, kalaupun tidak kunut ya bagus. Tapi waqtaro an la yaknut, dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memilih untuk tidak kunut. Walam yara Ibnul Mubarak al-kunuta fil fajri. Qala Abu Isa wa Abu Malik al-Asja'i ismuhu Sa'ad bin Tariq bin Asyam. Jadi intinya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Anda mau kunut bagus, tidak kunut juga bagus gitu. Yang penting sholat subuh. Jangan sampai kita berdebat mati-matian soal kunut tapi ternyata kita enggan sholat subuh, atau kita nggak peduli keluarga kita nggak sholat subuh. Jangan. Jadi Anda mau kunut silahkan, Anda nggak kunut nggak apa-apa. Meskipun pada akhirnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri memilih tidak kunut, tetapi beliau tidak membid'ahkan, tidak menjelek-jelekkan mereka yang kunut seperti itu. Nah, supaya kita tidak terjebak terlalu dalam khilafiyah ini, apalagi sampai menyematkan ahlul bid'ah kepada yang berbeda dengan kita, mari kita simak satu persatu hadis berikut ini. Hadis pertama, teman-teman bisa lihat dalam riwayat Shahihain Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab summa tarakah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut selama 1 bulan. Beliau mendoakan keburukan bagi satu kaum dari kaum Arab, kemudian beliau meninggalkan. Perlu digarisbawahi bahwasanya ada kejadian yang melatar belakangi tentang kejadian ini. Jadi diceritakan bahwa saat itu kaum musyrikin atau orang-orang yang memusuhi Nabi ya, itu membunuh para penghafal Quran. Jadi singkat kata, Nabi dijebak untuk mengirim guru tentang orang-orang yang hafal Quran begitu ya. Ternyata ketika guru-guru tersebut dikirim, sahabat-sahabat itu masuk jebakan, kemudian dibunuh semuanya itu. Nah, maka mendengar kejadian itu, Nabi Muhammad SAW melaknat atau mendoakan jelek kepada orang-orang yang menjebak atau membunuh para sahabat Nabi SAW tersebut. Maka di dalam Shahihul Bukhari nomor hadis 6914 dikatakan di situ haddatsana Ahmad bin Muhammad ila anqal, bahwasanya annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatil fajr wa rafa'a ra'sahu minar ruku' qala Allahumma rabbana walakal hamdu fil akhirah
Summa qala Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Jadi ketika sholat fajar, Nabi Muhammad mengangkat kepalanya di rakaat kedua ya. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma rabbana walakal hamd. Kemudian Nabi membaca doa, ya Allah laknatnah fulan gitu ya. Kemudian gara-gara kejadian ini fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 128. Nah, maka setelah itu Nabi tidak lagi membaca doa laknat untuk orang-orang yang dilaknat oleh Nabi dalam kunut sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat juga di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4090. Singkat kata seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sebab kunutnya Nabi dalam hadis itu adalah gara-gara sahabat-sahabat yang dibunuh di kejadian Bi'ru Ma'unah yang merupakan para penghafal Al-Qur'an tersebut. Naam. Maka mengenai hadis tadi itu bukan diartikan sebagai kunut subuh secara mutlak, tetapi ini adalah kunut, kalau dalam bahasa sekarang ulama-ulama fikih mengatakan semacam kunut nazilah. Ketika ada saudara-saudara kita yang kena musibah, dalam konteks tadi Nabi Muhammad sahabatnya dibunuh, maka Nabi mengangkat tangan untuk kunut nazilah sambil melaknat orang-orang yang membunuh penghafal Quran tadi. Maka setelah mendapatkan teguran dari Allah tadi surat Ali Imran ayat 128, maka Nabi menghentikan kunutnya tersebut. Jadi ini tidak serta-merta kunut subuh, tetapi kunut nazilah atas pembunuhan qurra, orang-orang yang hafal Quran dari para sahabat tadi. Nah, makna hadis ini semakin jelas jika kita melihat redaksi hadis riwayat yang lain, sama diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Beliau melaksanakan kunut selama sebulan, yad'u alaihim, mendoakan kejelekan pada orang-orang yang membunuh para penghafal Quran tadi. Summa taroka, kemudian setelah 1 bulan Nabi meninggalkan. Fa amma fi subhi, adapun ketika sholat subuh, kata Sayyidina Anas, falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun kunut subuh itu Nabi SAW selalu melaksanakannya sampai beliau meninggalkan dunia. Teman-teman bisa lihat dalam Musnad Imam Ahmad, nomor hadisnya di 12.993, ini hadisnya, atau dalam Sunan Ad-Daruqutni, nomor hadisnya ada di 1712, ataupun di Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, nomor hadisnya ada di 2926, atau di dalam kitab Nasbur Rayah fit Takhriji Ahadisil Hidayah. Nah, di situ juga sangat jelas dikatakan dalam kitab Nasbur Rayah tadi, ya, di juz 3 halaman 190, fahadhil akhbaru kulluha, habar-habar tadi dalatun ala anal matruk, bahwasanya yang ditinggalkan Nabi enggak lagi kunut adalah ad-du'a alal kufar, bukan kunut subuh tetapi doa untuk melaknat orang-orang kafir tadi. Itu hadis yang pertama. Naam. Hadis kedua yang dibacakan oleh Ustadz tadi, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Hadis tersebut memang ada dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Naam. Begini teman-teman, memang kita sepakat bahwa hadis itu memang hadis sahih. Tetapi harus digarisbawahi juga bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang adanya kunut subuh itu juga hadisnya sahih, dan itu ada beberapa riwayat, di antaranya dari Al-Imamul Baihaqi dikatakan bahwasanya Anil Awam ibn Hamzah qol, beliau mengatakan sa'altu Aba Utsman anil kunuti fi subuh, saya bertanya kepada Aba Utsman tentang kunut di dalam sholat subuh. Qala ba'dar ruku'i, itu adalah dilaksanakan setelah rukuk kedua, yakni qultu amman, nah, itu siapa yang mencontohkan? Beliau mengatakan qala an Abi Bakrin wa an Umar wa an Utsmana radhiyallahu taala anhum. Itu saya melihat dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Dikatakan hadza isnadun hasan,
Teman-teman bisa melihat di Sunan Al-Baihaqi, nomor hadisnya 3233. Begitu juga dalam Jami'ul Ahadis, nomor hadis 27.630. Begitu. Itu dikatakan qala hadza isnadun hasan. Begitu. Hadisnya adalah hasan. Kemudian di dalam Jami'ul Ahadis, qanata Aliun radhiyallahu anhu fil fajr. Sayyidina Ali itu melaksanakan kunut di dalam salat subuh. Wa hadza an Aliyin. Ini diambil dari pekerjaannya Sayyidina Ali, sahihun masyhur, dan hadisnya sahih dan sangat terkenal. Teman-teman bisa lihat di dalam riwayat-riwayat yang kita cantumkan di layar. Oke, bahkan Sayyidina Barra mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Bahwasanya Nabi Muhammad itu berkunut dalam subuh dan maghrib. Nah, teman-teman bisa lihat di hadis Muslim, nomor hadisnya 1587. Kemudian dalam Al-Imam Abu Dawud, nomor hadis 1441. Dikatakan juga hadis yang sama dari Sayyidina Barra, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salatis subuh. Nah, di situ hanya disebutkan salatus subuh di riwayat Imam Abu Dawud. Memang zada Ibnu Ma'ad wa salatil maghrib, seperti itu. Bahkan dikatakan di sini qala Syekhul Albani sahihun. Al-Imam atau syekhnya mereka Al-Albani mengatakan hadis itu adalah hadis sahih. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 504 juga ikut mengomentari hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu melaksanakan kunut subuh dan maghrib. Tetapi riwayat yang satu hanya mengatakan subuh tanpa diterangkan maghrib. Nah, maka di dalam kitab Majmu' yang sama, Al-Imam Nawawi mengatakan wal jawabu an hadisi Sa'ad bin Tariq anna riwayat alladzina asbatul kunuta ma'ahum ziyadatu ilmin wa hum aksar fawajaba taqdimuhum. Jadi ternyata riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat itu kunut itu ada dan sahih, maka fawajaba taqdimuhum. Riwayat-riwayat tadi wajib kita isbatkan. Karena begini, ketika ada riwayat yang mengatakan tidak melakukan, ada riwayat yang mengatakan melakukan, maka riwayat yang melakukan ini wajib kita dahulukan, begitu. Kemudian hadis ketiga dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melaksanakan kunut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Teman-teman bisa melihatnya di nomor hadis 3279. Nah, memang hadis ini ada, tetapi harus digarisbawahi, itu di akhir hadis bisa dilihat. Salah satu periwayat hadis ini adalah Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, yang statusnya dalam meriwayatkan hadis ini adalah sangat lemah serta matruk. Maka hadis ini dhaif, dan hadis dhaif tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Kadza rawahu Muhammad bin Jabir As-Suhaimi wa huwa matruk. Ada di Sunan Al-Baihaqi. Kemudian hadis keempat, Sallaitu ma'abni Umar radhiyallahu anhuma as-subha falam yaqnut faqultu lahu la araka taqnut faqala la ahfadhuhu an ahadin min ashabina. Jadi dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi, nomor hadisnya di 3282. Hadis tadi dikatakan bahwasanya memang Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, saya tidak menghafal hal ini, yakni kunut dilakukan oleh salah seorang pun dari seorang sahabat. Maka ketidaktahuan atau tidak mengerti gitu ya, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan sunnah tersebut. Nah, maka sahabat Abdullah bin Umar tidak mengatakan saya tidak melihat sahabat Nabi nggak kunut atau mereka nggak kunut, tetapi beliau hanya mengatakan saya tidak mengetahui. Nah, jadi tidak melarang sama sekali. Kemudian hadis kelima dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kunut di dalam sholat subuh itu bid'ah. Teman-teman bisa lihat di dalam Sunan Al-Baihaqi, nomor hadisnya ada di 3284. Apa keterangan hadis ini? Hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, dikatakan di situ annal kunuta fi sholati subhi bid'atun fa innahu la yashih. Ini hadis enggak sahih.
wa Abu Layla al-Kufi matrukun. Kenapa? Di dalamnya ada riwayat dari atau rawinya adalah Abu Layla al-Kufi dan ini adalah matruk. Waqad ruwina, padahal ada riwayat an Ibni Abbas annahu qanata fi sholati subuh. Bahkan Al-Imam Nawawi mengomentari hadis tadi yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Al-Imam Nawawi mengatakan wa an hadis Ibni Abbas, beliau mengatakan annahu dhaifun jiddan. Meskipun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi min riwayati Abi Layla al-Kufi. Wa qala hadza hadis la yasihhu wa Abu Layla matrukun. Wa qad rawaina an Ibn Abbas annahu qanata fi subuh. Seperti itu. Kemudian hadis ke-6 dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kunut di dalam salat subuh, salat fajar. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan Muhammad bin Abi Ya'la yang salah satu perawi hadis ini, wa an Basah bin Abdurrahman wa Abdullah bin Nafi' kulluhum du'afa. Perawi-perawi yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Ad-Daruqutni semua adalah dinyatakan dhaif. Maka wala yasihu li Nafi'in sima'un min Ummi Salamah. Maka tidak sahih kalau dikatakan kemudian Nafi' mendengar dari Ummu Salamah. Naam. Ala kulli hal, hadis-hadis tadi sudah kita bedah ya, dan pada akhirnya kita harus bertoleransi. Memang ada riwayat yang mengatakan Nabi tidak kunut subuh, ada riwayat yang mengatakan Nabi kunut subuh. Ala kulli hal, kita tidak perlu saling membid'ahkan. Yang mau kunut silahkan kunut, yang tidak kunut enggak apa-apa. Yang terpenting jangan membid'ahkan orang-orang yang melakukan kunut ataupun sebaliknya. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.